Aisyah memandangi rumah kecilnya yang berdinding kayu dan beratap bocor saat hujan turun deras. Di dalam rumah itu, ibunya yang sakit-sakitan terbaring lemah, sementara adiknya yang masih kecil berusaha menyuapi bubur sisa semalam. Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Kemiskinan telah menjadi teman setia keluarganya, dan ia tidak tahu sampai kapan harus terus berjuang dengan tangan kosong. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan hutang yang tak kunjung lunas, dan Aisyah, meskipun hanya lulusan SMP, merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya dari jurang kehancuran. Kesempatan itu datang ketika seorang tetangga memperkenalkan Aisyah pada seorang agen tenaga kerja. "Kamu bisa bekerja di luar negeri, gajinya besar," kata agen itu sambil menunjukkan foto rumah-rumah megah di Arab Saudi. Aisyah ragu, tetapi ketika ia melihat ibunya yang terbatuk-batuk di sudut ruangan, ia tak punya pilihan. Malam itu, setelah semua anggota keluarganya tertidur, Aisyah berdoa di tikar rusuhnya. "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau berikan, berikan aku kekuatan untuk menjalaninya," bisiknya dengan mata basah. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan tas kecil berisi beberapa potong pakaian dan Al-Quran peninggalan ayahnya, Aisyah melangkah ke bandara untuk pertama kalinya. Perasaan takut dan cemas menghantuinya, tetapi ia mencoba meyakinkan diri. "Aku pergi bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk ibu dan adikku," gumamnya. Dalam perjalanan panjang di dalam pesawat, ia tak henti-hentinya memikirkan bagaimana kehidupannya di negeri asing nanti. Apa ia akan diperlakukan baik, atau sebaliknya? Namun, harapan akan gaji besar untuk membayar utang dan menyekolahkan adiknya membuatnya bertahan. Saat tiba di Arab Saudi, kehangatan matahari padang pasir menyambutnya dengan kasar. Aisyah dibawa ke sebuah istana megah oleh seorang sopir yang tidak banyak bicara. Matanya terbelalak melihat istana dengan pilar-pilar emas, halaman yang luas, dan taman bunga yang seperti lukisan. Namun, di balik keindahan itu, Aisyah merasa kecil dan tidak berarti. Ia sadar bahwa kehidupannya sebagai pekerja di tempat ini pasti akan penuh tantangan. "Apa aku bisa bertahan?" tanyanya dalam hati, tetapi ia menenangkan dirinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Hari pertama bekerja menjadi mimpi buruk bagi Aisyah. Ia dijemput oleh kepala pelayan yang dingin dan tegas. "Di sini, kami tidak menerima kesalahan," kata kepala pelayan itu dengan suara tajam. Aisyah diberi daftar tugas yang panjang, dari membersihkan ruangan mewah hingga mengurus pakaian-pakaian mahal milik para penghuni istana. Tubuhnya yang kurus dipaksa bekerja tanpa henti, dan ketika ia melakukan sedikit kesalahan, teriakan kepala pelayan membuatnya gemetar. Malam itu, Aisyah menangis di sudut kecil kamarnya, merasa tak ada tempat baginya di dunia yang penuh kemewahan ini. Namun, hari-hari sulit itu tidak membuat Aisyah menyerah. Ia mulai belajar memahami tugasnya dengan cepat, meskipun lelah sering membuat tubuhnya hampir tumbang. Setiap malam, ia hanya memiliki waktu beberapa menit untuk menulis surat kepada ibunya. Dalam surat itu, ia berbohong agar tidak membuat keluarganya khawatir. "Di sini aku baik-baik saja, Bu. Istana ini sangat indah, dan aku belajar banyak hal baru. Jangan khawatirkan aku," tulisnya dengan air mata yang jatuh di atas kertas. Suatu malam, saat ia membersihkan ruang makan yang megah, ia melihat bayangannya sendiri di kaca besar. Ia terlihat begitu berbeda dari Aisyah yang dulu, dengan wajah letih dan mata yang kehilangan sinar. Namun, di dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak boleh menyerah. Aku datang ke sini untuk meraih mimpi, bukan untuk dikalahkan oleh rasa takut dan lelah." Dengan tekad yang baru, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Aisyah tidak tahu bahwa takdirnya akan segera berubah. Sebuah pertemuan yang tidak terduga di taman istana akan membawa angin baru dalam hidupnya. Namun, malam itu, ia hanya seorang gadis desa yang mencoba bertahan di tengah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang penuh doa dan harapan, Aisyah melanjutkan perjalanannya, tanpa tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar untuknya. Hari itu, langit di atas istana begitu cerah. Aisyah ditugaskan membersihkan taman bunga di sisi barat istana, sebuah area yang jarang ia kunjungi. Taman itu indah, seperti diambil langsung dari kisah dongeng, dengan bunga mawar yang mekar sempurna dan air mancur yang mengalir lembut. Namun, keindahan itu tidak mampu menghapus rasa lelahnya. Dengan sapu di tangan, ia bekerja dalam diam, berusaha menyelesaikan tugas sebelum matahari semakin terik.
Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidupnya. Saat sedang sibuk memunguti daun-daun kering di sekitar air mancur, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aisyah buru-buru berdiri, takut kalau itu kepala pelayan yang datang untuk mengawasinya. Namun, saat ia mengangkat wajah, yang berdiri di hadapannya adalah seorang pria muda dengan pakaian putih bersih, wajahnya tampan dengan janggut yang terawat rapi. Mata coklat pria itu menatapnya tajam namun ramah. "Kamu siapa?" tanyanya dengan nada penuh keingintahuan. Aisyah terdiam sejenak, bingung harus menjawab apa. Ia menundukkan kepala dan menjawab dengan suara gemetar, "Saya Aisyah, Tuan. Saya pekerja baru di sini." Pria itu tersenyum tipis. "Aku Ahmed," katanya singkat. Aisyah tersentak. Nama itu tidak asing di telinganya. Ahmed adalah putra mahkota keluarga bangsawan ini, pewaris kekayaan yang luar biasa. Ia langsung membungkuk hormat, berharap tidak membuat kesalahan yang bisa berujung fatal. Namun, Ahmed tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau terganggu. Sebaliknya, dia terlihat tertarik dengan Aisyah. "Apa kau menyukai bunga-bunga ini?" tanyanya sambil menunjuk ke taman di sekitarnya. Aisyah mengangguk pelan. "Bunga ini indah, Tuan, tapi saya tidak pernah punya waktu untuk menikmatinya," jawabnya jujur. Ahmed tertawa kecil. "Kamu jujur? Itu bagus," katanya, lalu ia mengambil satu bunga mawar dan menyerahkannya kepada Aisyah. "Ini untukmu, sebagai ucapan terima kasih karena menjaga taman ini tetap indah." Aisyah tertegun. Ia ingin menolak, tetapi Ahmed memaksanya menerima bunga itu. Jantungnya berdebar kencang. Belum pernah ada orang yang memberinya bunga sebelumnya, apalagi seorang bangsawan seperti Ahmed. Ia merasa seperti sedang bermimpi, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, Ahmed sudah berbalik dan pergi, meninggalkannya dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pertemuannya dengan Ahmed. Apa yang membuat pria itu bersikap begitu ramah padanya? Bukankah ia hanya seorang pekerja biasa? Aisyah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pertemuan itu hanyalah kebetulan, dan tidak akan ada artinya bagi Ahmed. Namun, di lubuk hatinya, ia tidak bisa menghapus rasa hangat yang muncul setiap kali ia mengingat senyuman pria itu. Keesokan harinya, Aisyah kembali ke taman, berharap bisa bekerja dengan tenang. Namun, kali ini ia merasa ada yang memperhatikannya. Ketika ia menoleh, Ahmed berdiri di kejauhan, memperhatikan dari balik pohon besar. Saat mata mereka bertemu, Ahmed melangkah mendekat. "Kita bertemu lagi," katanya sambil tersenyum. Aisyah hanya bisa menunduk, merasa canggung dengan perhatian yang tidak biasa itu. Ahmed mulai berbicara lebih banyak, menanyakan asal-usul Aisyah, keluarganya, dan alasan ia bekerja di istana. Aisyah, meski gugup, menceritakan semuanya. Dengan jujur, Ahmed mendengarkan dengan serius, sesuatu yang tidak pernah Aisyah alami sebelumnya. Di mata pria itu, Aisyah bukan hanya seorang pekerja, tetapi seorang manusia dengan cerita yang penuh perjuangan. Dan tanpa Aisyah sadari, perhatian Ahmed terhadapnya mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran. Hari-hari berlalu, dan pertemuan antara Aisyah dan Ahmed menjadi semakin sering. Meski Aisyah selalu menjaga jarak karena merasa perbedaan status mereka begitu jauh, Ahmed justru seolah mengabaikan tembok pembatas itu. Ia kerap mencari Aisyah di taman istana, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Ahmed membawa buku-buku tentang kebudayaan Arab, mencoba memperkenalkan Aisyah pada sejarah dan tradisi negerinya. Namun, di sela-sela cerita itu, ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian saat Aisyah berbagi tentang kampung halamannya di Indonesia. "Apa kau merindukan rumahmu?" tanya Ahmed suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar di taman. Aisyah mengangguk, matanya menerawang. "Sangat, Tuan. Tapi, kalau saya pulang tanpa membawa apa-apa, itu lebih menyakitkan bagi keluarga saya. Jadi, saya harus kuat." Jawaban itu membuat Ahmed terdiam. Ia melihat tekad di mata Aisyah, sesuatu yang jarang ia temukan di sekelilingnya. Selama ini, ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tertarik pada kekayaan dan kekuasaannya, tetapi Aisyah berbeda. Namun, persahabatan mereka tidak luput dari perhatian penghuni istana. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para pelayan dan staf. Bagaimana mungkin seorang TKW seperti dia dekat dengan Tuan Ahmed? Salah satu pelayan bergumam dengan nada sinis.
Bahkan kepala pelayan yang selalu dingin mulai memperhatikan kedekatan mereka dengan tatapan tajam. Aisyah merasakan tekanan itu, tetapi ia tidak berani membicarakannya dengan Ahmed. Baginya, persahabatan mereka adalah sebuah hadiah yang terlalu berharga untuk dirusak oleh rasa takut. Di sisi lain, Ahmed tidak peduli pada omongan orang. Ia bahkan mulai bersikap lebih terbuka terhadap Aisyah di depan umum. Suatu kali, saat Aisyah tengah sibuk membawa barang-barang ke ruang makan, Ahmed dengan santai menghampirinya dan menawarkan bantuan. Tindakan kecil itu membuat semua orang di sekitarnya terkejut. "Tuan Ahmed, Anda tidak perlu melakukan itu," kata Aisyah gugup. Tetapi Ahmed hanya tersenyum. "Kenapa tidak? Aku ingin membantumu." Namun, tidak semua orang di istana menyukai kedekatan itu, terutama Lady Hana, seorang wanita bangsawan yang telah lama dijodohkan dengan Ahmed. Lady Hana adalah lambang kesempurnaan bagi keluarga kerajaan, cantik, berpendidikan tinggi, dan berasal dari garis keturunan terpandang. Ketika ia mendengar tentang hubungan antara Ahmed dan seorang pekerja rumah tangga, rasa cemburu dan amarah membakar hatinya. Dia tidak pantas berada di dekat Ahmed, katanya dengan nada penuh kebencian kepada salah satu pelayan kepercayaannya. Aisyah mulai merasakan dampak dari kebencian Lady Hana. Suatu hari, ia dipanggil oleh kepala pelayan dan dimarahi karena tuduhan kecil yang tidak masuk akal. "Kamu ceroboh dan tidak tahu diri," kata kepala pelayan dengan nada tajam. Aisyah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi kata-katanya diabaikan. Setelah itu, tugas-tugasnya bertambah berat, dan ia diperlakukan lebih keras daripada sebelumnya. Malam itu, Aisyah menangis di kamarnya yang kecil, merasa tertekan oleh situasi yang tidak pernah ia duga. Meskipun demikian, Ahmed mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ia memperhatikan bahwa Aisyah terlihat lebih lelah dan sedih daripada biasanya. Suatu malam, ia mendatanginya di taman dan bertanya, "Ada apa? Kau terlihat berbeda." Aisyah mencoba menyangkal, tetapi air matanya tidak bisa berbohong. Akhirnya, ia menceritakan semua perlakuan buruk yang ia terima, meski dengan nada ragu-ragu. Ahmed mendengarkan dengan penuh perhatian, dan kemarahan tampak di wajahnya. "Tidak ada seorang pun yang berhak memperlakukanmu seperti itu," katanya dengan tegas. Di tengah tekanan yang semakin besar, persahabatan mereka justru tumbuh semakin kuat. Ahmed berjanji akan melindungi Aisyah, apapun yang terjadi. Namun, janji itu juga berarti Ahmed harus berhadapan dengan keluarganya dan lingkungan istana yang penuh dengan tradisi dan aturan. Sementara itu, Aisyah merasa dirinya berada di persimpangan jalan, tidak tahu apakah ia harus melanjutkan hubungannya dengan Ahmed atau menjaga jarak untuk melindungi dirinya sendiri. Namun satu hal yang pasti, takdir mereka sudah mulai terikat, meski badai yang lebih besar belum datang. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Aisyah. Bisik-bisik penghuni istana kini berubah menjadi tatapan tajam dan perlakuan dingin. Tugas-tugas yang diberikan kepadanya semakin banyak, seolah-olah sengaja dirancang untuk membuatnya gagal. Lady Hana, yang mengetahui kedekatan Ahmed dengan Aisyah, mulai menjalankan rencananya untuk menyingkirkan gadis itu dari istana. Ia memerintahkan para pelayan senior untuk terus mengawasi dan mencari kesalahan sekecil apapun yang bisa digunakan sebagai alasan untuk memecat Aisyah. Suatu hari, saat Aisyah sedang membersihkan ruang tamu utama, Lady Hana tiba-tiba masuk dengan wajah angkuh. Ia melangkah mendekati Aisyah, memperhatikan setiap gerakannya dengan tatapan merendahkan. "Kamu pekerja yang cukup rajin, ya," katanya dengan nada dingin. Aisyah berhenti sejenak, menundukkan kepala. "Terima kasih, Nona," jawabnya sopan. Namun, senyuman sinis di wajah Lady Hana membuat jantung Aisyah berdebar tidak nyaman. "Tapi sayang, kerajinan saja tidak cukup untuk membuatmu bertahan di sini," lanjutnya sebelum pergi dengan langkah anggun. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan rasa takut di hati Aisyah. Ketegangan semakin memuncak ketika suatu malam Lady Hana memerintahkan kepala pelayan untuk memeriksa kamar Aisyah. Di sana, mereka menemukan sebuah kalung emas mahal yang sebelumnya hilang dari ruang penyimpanan istana. Aisyah yang baru saja selesai bekerja terkejut saat mendapati para penjaga berdiri di depan pintu kamarnya. "Kami mendapat laporan bahwa kau mencuri ini," kata kepala pelayan sambil menunjukkan kalung itu. Aisyah menggeleng keras. "Itu bukan milik saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sini," serunya dengan suara bergetar. Namun, tidak ada yang mau mendengar penjelasannya. Kabar tentang tuduhan pencurian itu segera menyebar di seluruh istana,
bahkan sampai ke telinga Ahmed. Tanpa menunggu lama, ia langsung menemui kepala pelayan dan memerintahkan agar Aisyah dibawa ke ruang pertemuan. Di sana, Ahmed berdiri dengan wajah penuh kemarahan, sementara Lady Hana duduk di sisi ruangan dengan ekspresi puas. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Ahmed dengan suara tegas. Kepala pelayan menjelaskan tuduhan itu, tetapi sebelum ia selesai berbicara, Aisyah memotong, "Tuan Ahmed, saya tidak mencuri. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak tahu apa-apa tentang kalung itu." Ahmed memandang Aisyah dengan tajam, mencari kebenaran di matanya. Ia tahu Aisyah bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu. "Bawa bukti lain, atau jangan tuduh dia sembarangan," kata Ahmed dengan nada yang membuat semua orang di ruangan terdiam. Lady Hana mencoba membela diri. "Ahmed, ini soal kehormatan istana. Jika kau membiarkan hal ini, semua orang akan berpikir kita lemah," katanya. Namun, Ahmed menatapnya dingin. "Kehormatan istana tidak terletak pada menindas orang yang tidak bersalah," jawabnya tegas. Ahmed kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Ia bahkan memeriksa sendiri rekaman kamera keamanan di istana. Malam itu, suasana istana dipenuhi ketegangan. Ahmed dengan tegas memerintahkan penyelidikan atas tuduhan pencurian terhadap Aisyah. Tidak puas dengan laporan para pelayan, Ahmed meminta rekaman kamera keamanan di sekitar kamar Aisyah diperiksa. Ia tahu, sesuatu tidak beres dengan semua ini. "Aku tidak akan membiarkan ada ketidakadilan di rumahku," katanya kepada kepala pelayan dengan nada dingin yang membuat pria itu menundukkan kepala. Aisyah duduk di sudut ruangan sambil menahan tangis. Ia merasa dunia begitu tidak adil. Dirinya yang hanya seorang pekerja miskin kini harus menghadapi tuduhan yang tidak pernah ia bayangkan. "Ya Allah, jika ini ujianmu, berikan aku kekuatan untuk bertahan," bisiknya dalam hati. Meskipun ia takut, Aisyah merasa lega karena Ahmed percaya padanya. Itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri di tengah badai ini. Pagi harinya, Ahmed kembali dengan hasil penyelidikan yang mengejutkan. Rekaman kamera menunjukkan seorang pelayan senior, atas perintah Lady Hana, memasuki kamar Aisyah malam sebelumnya dan meletakkan kalung emas itu di sana. Ahmed membawa bukti itu ke hadapan semua penghuni istana, termasuk Lady Hana. Dengan suara penuh kemarahan, ia berkata, "Ini kebenaran yang sebenarnya. Tuduhan terhadap Aisyah tidak hanya salah, tetapi juga kejam. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan, Lady Hana?" Lady Hana mencoba membela diri. "Aku hanya melindungi kehormatan istana, Ahmed. Gadis seperti dia tidak pantas berada di dekatmu," katanya dengan nada tinggi. Namun, Ahmed tidak memberikan ruang untuk pembelaannya. "Kehormatan, kau justru mencoreng kehormatan keluarga kita dengan rencanamu yang licik. Jika kau berpikir aku akan menikahimu setelah semua ini, kau salah besar," tegas Ahmed. Kata-kata itu menghancurkan hati Lady Hana, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah kebenaran terungkap, Aisyah dipanggil oleh Ahmed ke ruang pertemuan. Dengan nada lembut, Ahmed meminta maaf atas apa yang telah terjadi. "Maafkan aku karena membiarkanmu melewati semua ini. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu," katanya. Aisyah hanya menggeleng, air mata membasahi pipinya. "Tuan Ahmed, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Saya hanya seorang pekerja, dan Anda membela saya seperti seorang keluarga." "Saya sangat berterima kasih," jawabnya dengan suara bergetar. Namun, setelah insiden itu, posisi Aisyah di istana semakin sulit. Meski Ahmed telah membersihkan namanya, para pelayan lain tetap memperlakukannya dengan dingin. Mereka merasa Aisyah adalah penyebab kekacauan di istana. Aisyah mulai merasa keberadaannya membawa beban bagi Ahmed. Ia berpikir, mungkin sudah waktunya ia pergi. "Aku tidak ingin menjadi alasan semua ini," pikirnya, meskipun hatinya terasa berat membayangkan harus meninggalkan Ahmed. Ahmed, yang menyadari tekanan yang dihadapi Aisyah, mencoba melindunginya dengan cara yang lebih nyata. Ia mengatur agar Aisyah dipindahkan ke bagian istana yang lebih tenang, jauh dari gosip para pelayan. Namun, setiap kali melihat Aisyah, ia tidak bisa menahan rasa yang semakin tumbuh di hatinya. Gadis itu tidak hanya berani dan tulus, tetapi juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di sekelilingnya, keteguhan hati dan kejujuran. Malam itu, Ahmed duduk di taman istana, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu, perasaannya terhadap Aisyah semakin kuat, tetapi ia juga tahu bahwa mencintainya berarti melawan tradisi dan keluarganya.
Apakah aku siap menghadapi semuanya demi dia? Tanyanya dalam hati. Di saat yang sama, di kamar kecilnya, Aisyah memandangi bulan di langit. Aku harus bersiap untuk pergi, meski hatiku tidak ingin, gumamnya, tanpa tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan kejutan lain untuk mereka berdua. Pagi itu, Aisyah memutuskan untuk mengambil keputusan besar. Ia menulis sepucuk surat untuk Ahmed, surat perpisahan yang dipenuhi rasa syukur dan penyesalan. Ia sadar, keberadaannya di istana hanya akan membawa masalah. Tuan Ahmed, tulisnya dengan tangan gemetar, saya berterima kasih atas semua kebaikan Anda. Anda adalah orang yang mulia, tetapi saya tidak ingin menjadi alasan Anda menghadapi lebih banyak masalah. Karena itu, saya memilih untuk pergi. Surat itu ia letakkan di meja taman tempat mereka sering bertemu, berharap Ahmed akan menemukannya setelah ia pergi. Namun, sebelum Aisyah sempat meninggalkan istana, Ahmed menemukan surat itu. Hatinya remuk membaca kata-kata perpisahan dari Aisyah. Ia tidak bisa membiarkan gadis itu pergi, terutama setelah semua yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Ahmed bergegas mencari Aisyah. Ia menemukannya di gerbang belakang istana, membawa sebuah tas kecil yang penuh dengan barang-barang sederhana miliknya. Kau mau kemana? Suara Ahmed menggema di udara. Aisyah terkejut, berbalik dengan wajah penuh air mata. Tuan Ahmed, saya tidak ingin menjadi beban Anda. Semua masalah di istana ini terjadi karena saya. Lebih baik saya pergi, jawabnya dengan suara bergetar. Ahmed mendekat, menatapnya tajam. Aisyah, kau tidak mengerti. Keberadaanmu di sini bukan masalah bagiku. Justru kau adalah satu-satunya alasan aku merasa hidup di tempat ini, katanya dengan nada penuh emosi. Aisyah terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tuan Ahmed, Anda seorang bangsawan, pewaris kerajaan ini. Saya hanya seorang pekerja biasa. Kita tidak mungkin, kata-katanya terhenti saat Ahmed memotongnya. Aku tidak peduli dengan status. Aku hanya peduli pada hatiku. Dan hatiku memilihmu, Aisyah, kata Ahmed dengan tegas. Kalimat itu membuat Aisyah terisak. Ia tidak pernah membayangkan Ahmed akan memiliki perasaan seperti itu padanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aisyah merasa takut. Tuan Ahmed, bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan tradisi istana ini? Saya tidak ingin Anda kehilangan segalanya karena saya, katanya sambil menunduk. Ahmed tersenyum kecil, meskipun ia tahu kata-kata Aisyah ada benarnya. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu bahwa kebahagiaanku tidak terletak pada tradisi atau kekayaan. Kebahagiaanku terletak padamu, balasnya. Mereka berdiri di sana dalam keheningan, hanya ditemani angin pagi yang lembut. Aisyah merasa hatinya berperang. Ia mencintai Ahmed, tetapi ia juga sadar akan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Berikan aku waktu, kata Aisyah akhirnya. Berikan aku waktu untuk berpikir. Saya tidak ingin Anda menyesali keputusan ini. Ahmed mengangguk, meskipun hatinya ingin segera memeluk Aisyah dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara itu, kabar tentang kedekatan Ahmed dan Aisyah mulai sampai ke telinga keluarga kerajaan. Ayah Ahmed, Sultan Malik, memanggil Ahmed ke ruangannya. Apa yang kudengar tentangmu dan gadis itu? Tanya Sultan dengan nada berat. Ahmed tidak berusaha menyembunyikan apapun. Aku mencintainya, ayah, jawabnya dengan tegas. Mata Sultan menyipit, penuh ketidaksetujuan. Dia tidak pantas untukmu. Kau adalah putra mahkota. Kau memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada perasaanmu. Ahmed tahu ini adalah awal dari perjuangan panjang. Ia mencintai Aisyah dan ingin memperjuangkannya, tetapi ia juga tahu bahwa melawan kehendak keluarga kerajaan tidak akan mudah. Di sisi lain, Aisyah merasa dirinya berada di tengah badai. Ia tidak tahu apakah ia harus menyerah pada cinta atau memilih jalan yang lebih mudah dengan meninggalkan Ahmed. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan mereka terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Setelah pengakuan Ahmed kepada Sultan Malik, ketegangan di istana semakin terasa. Sultan yang selama ini dikenal tegas dan menjunjung tinggi tradisi tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan seluruh keluarga kerajaan dan penasihat istana untuk membahas situasi ini. Ahmed telah melanggar batas yang tidak boleh dilewati, ujar Sultan dengan nada penuh wibawa di hadapan semua orang. Cinta dengan seorang pekerja istana adalah penghinaan terhadap martabat keluarga kita. Lady Hana, yang merasa ini adalah kesempatan emas untuk merebut kembali posisinya, menambahkan minyak ke dalam api.
Tuan Sultan, apa yang dilakukan Ahmed tidak hanya merusak kehormatan istana, tetapi juga mengundang cemoohan dari keluarga bangsawan lain. Gadis itu harus segera disingkirkan, katanya dengan nada manipulatif. Sultan mengangguk setuju, tetapi ia juga tahu bahwa Ahmed adalah putra kesayangannya. Ia ingin menyelesaikan masalah ini tanpa memutuskan hubungan dengan putranya. Ahmed, yang mendengar pertemuan itu dari salah satu pelayan setia, segera menemui Sultan. "Ayah, izinkan aku berbicara," katanya dengan tegas. Sultan memandang putranya, kecewa sekaligus bingung. "Ahmed, apa yang kau pikirkan? Kau pewaris tahta, bukan pria biasa yang bisa mengikuti hatinya tanpa mempertimbangkan tanggung jawab." Namun, Ahmed tidak mundur. "Ayah, aku tahu apa yang kuhadapi. Tapi jika aku harus memilih antara kebahagiaanku dan tradisi, aku memilih kebahagiaanku. Aisyah adalah wanita yang aku cintai," katanya penuh emosi. Sultan terdiam, tetapi dalam hatinya, ia tidak ingin melukai Ahmed. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan tekanan dari keluarga dan para penasihat. Akhirnya, Sultan mengambil keputusan. "Ahmed, aku akan memberimu satu kesempatan. Buktikan bahwa gadis itu layak untukmu. Jika dia bisa melewati ujian ini, aku akan mempertimbangkan restu untuk kalian," katanya. Ahmed menyetujui tanpa ragu, meskipun ia belum tahu apa ujian itu. Keesokan harinya, Sultan memanggil Aisyah ke ruang pertemuan istana. Gadis itu datang dengan hati berdebar, tidak tahu apa yang menunggunya. Sultan memandangnya dengan tajam. "Aisyah, jika kau ingin bersama Ahmed, kau harus membuktikan dirimu layak. Aku akan memberimu 3 ujian yang harus kau jalani selama seminggu. Jika kau gagal, kau harus meninggalkan istana ini selamanya," katanya. Aisyah merasa gemetar, tetapi ia tidak mundur. "Baik, Tuan, saya akan menerima ujian itu," jawabnya dengan suara yang mantap. Ujian pertama dimulai keesokan harinya. Sultan memerintahkan Aisyah untuk mengurus dapur kerajaan seorang diri selama sehari penuh, melayani kebutuhan semua penghuni istana tanpa bantuan siapapun. Dengan tubuh yang lelah tetapi hati yang kuat, Aisyah menyelesaikan tugas itu, meskipun beberapa pelayan sengaja membuat pekerjaannya semakin sulit. Namun, Aisyah tidak menyerah. Ia menahan air mata dan melanjutkan pekerjaannya hingga malam tiba. Ujian kedua adalah menghadapi tamu-tamu bangsawan yang datang ke istana. Sultan ingin melihat apakah Aisyah mampu bersikap anggun dan cerdas di hadapan orang-orang dari kalangan atas. Aisyah yang gugup mencoba belajar dari Ahmed sebelumnya. Dengan bahasa tubuh penuh kerendahan hati dan senyuman tulus, ia berhasil membuat para tamu terkesan. "Gadis itu sederhana, tetapi ada sesuatu yang menarik darinya," bisik salah satu tamu kepada Sultan. Namun, ujian terakhir adalah yang paling sulit. Sultan meminta Aisyah untuk berbicara di hadapan seluruh keluarga kerajaan dan menjelaskan mengapa ia pantas mendampingi Ahmed. Saat hari itu tiba, Aisyah berdiri di depan ruangan besar yang dipenuhi wajah-wajah dingin. Dengan suara bergetar tetapi penuh keberanian, ia berkata, "Saya tidak memiliki kekayaan atau status, tetapi saya memiliki cinta yang tulus. Jika cinta itu tidak cukup, maka saya siap pergi. Tetapi satu hal yang saya tahu, saya mencintai Ahmed dengan seluruh hati saya." Kata-katanya menggema di ruangan, meninggalkan kesan mendalam yang bahkan membuat Sultan mulai ragu akan keputusannya. Ahmed yang menyaksikan semuanya merasa hatinya semakin yakin. Ia tahu Aisyah adalah wanita yang pantas ia perjuangkan, meskipun jalan di depan masih penuh rintangan. Namun, di sisi lain, Sultan kini menghadapi dilema besar. Haruskah ia mengorbankan tradisi demi cinta putranya? Ataukah ia harus menegakkan aturan, meskipun itu berarti menghancurkan hati Ahmed dan Aisyah? Jawaban atas dilema itu masih menunggu, tetapi satu hal yang pasti, takdir sedang menguji mereka semua. Setelah menyelesaikan ketiga ujian dengan keberanian dan kerja keras, Aisyah menjadi pusat perhatian istana. Para penghuni istana tidak lagi memandangnya sebagai seorang pekerja rendahan, tetapi sebagai seseorang yang memiliki keteguhan hati luar biasa. Namun, meski banyak yang mulai mengaguminya, jalan menuju penerimaan penuh masih jauh dari kata mudah. Sultan Malik, meskipun terkesan dengan keberanian Aisyah, tetap merasa terbebani oleh tekanan tradisi dan harapan keluarga besar. Suatu malam, Sultan memanggil Ahmed ke ruangannya. Di sana, ia duduk dengan wajah yang penuh kebimbangan. "Ahmed," katanya dengan nada berat, "aku mengakui bahwa gadis itu memiliki keberanian dan ketulusan.
Tetapi aku tidak yakin apakah dunia kita bisa menerimanya. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau bersamanya. Keluarga besar kita akan menolak, dan kau akan kehilangan dukungan mereka. Ahmed menatap ayahnya dengan mata penuh tekad. Ayah, apa gunanya semua dukungan itu jika aku tidak bahagia? Aisyah telah membuktikan dirinya, dan aku akan tetap memperjuangkannya, apapun risikonya. Di sisi lain, Aisyah menghadapi dilema yang tak kalah berat. Meskipun ia berhasil melewati ujian Sultan, ia tahu pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Lady Hana, yang merasa posisinya semakin tergeser, berencana menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan Aisyah. Ia menemui salah satu penasihat Sultan yang dikenal ambisius dan menawarkan aliansi. Jika kau bisa meyakinkan Sultan untuk menyingkirkan gadis itu, aku akan memastikan posisimu di istana meningkat, bisiknya dengan licik. Hari-hari berikutnya penuh dengan intrik. Rumor bahwa Aisyah adalah ancaman bagi kehormatan istana kembali menyebar, membuat suasana semakin tegang. Namun, Ahmed tidak tinggal diam. Ia mulai berbicara secara terbuka kepada keluarga besar dan para penasihat, menjelaskan alasannya mencintai Aisyah. Cinta bukan tentang status atau kekayaan, katanya dalam sebuah pertemuan istana. Cinta adalah tentang menemukan seseorang yang membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan Aisyah adalah orang itu untukku. Namun, pidato Ahmed tidak sepenuhnya diterima. Beberapa anggota keluarga mendukungnya, tetapi yang lain tetap teguh pada pendirian mereka. Cinta tidak cukup untuk memimpin kerajaan, ujar salah satu pamannya dengan nada mengejek. Di tengah ketegangan itu, Sultan akhirnya memberikan keputusan sementara. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Sampai aku memutuskan, Aisyah akan tetap berada di istana, tetapi tanpa ada keputusan mengenai statusnya. Keputusan itu membuat semua orang terdiam, termasuk Ahmed dan Aisyah. Malam itu, Ahmed menemui Aisyah di taman istana. Dengan wajah letih tetapi penuh kasih, ia berkata, "Aku tidak akan menyerah, Aisyah. Kau adalah takdirku, dan aku akan melawan siapapun yang mencoba memisahkan kita." Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tuan Ahmed, saya tidak ingin Anda kehilangan segalanya demi saya. Jika ini terlalu berat, saya rela pergi," katanya dengan suara lirih. Namun Ahmed menggeleng keras. "Kau tidak akan pergi kemanapun. Kita akan melewati ini bersama, apapun yang terjadi." Di tengah perjuangan itu, Sultan mulai merenung. Ia teringat pada masa mudanya, ketika ia pernah mencintai seorang wanita dari kalangan biasa tetapi harus menyerah demi tahta. Kenangan itu membayangi pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar saat itu. Dalam hatinya, ia tidak ingin Ahmed mengalami penyesalan yang sama. Namun, sebagai seorang sultan, ia juga merasa bertanggung jawab untuk menjaga tradisi dan kehormatan keluarga. Malam-malam Sultan semakin dihantui oleh konflik antara tugas dan kasih sayang seorang ayah. Sementara itu, Ahmed dan Aisyah terus bertahan, meskipun tekanan dari berbagai pihak semakin kuat. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, cinta mereka semakin kuat, seperti api yang tak kunjung padam, meski ditiup angin dari segala arah. Perjuangan mereka baru saja dimulai, dan takdir akan segera mengungkapkan apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengalahkan semua rintangan. Setelah keputusan sementara Sultan Malik, istana menjadi medan perang tersembunyi. Setiap langkah Aisyah diawasi, setiap tindakan Ahmed dikritisi. Lady Hana tidak tinggal diam. Ia menyusun rencana baru, kali ini lebih licik dan berbahaya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menyingkirkan Aisyah adalah dengan menghancurkan reputasinya di mata Sultan dan Ahmed sekaligus. Dengan bantuan penasihat yang telah ia sogok, Lady Hana menyebarkan kabar bahwa Aisyah memiliki hubungan gelap di masa lalu, sebuah tuduhan yang dirancang untuk merusak kepercayaan Ahmed. Kabar itu menyebar seperti api. Para pelayan mulai berbisik-bisik, beberapa penasihat istana menggunakannya sebagai alasan untuk mendesak Sultan mengambil keputusan tegas. Ahmed, yang mendengar gosip tersebut, langsung mencari Aisyah untuk memastikan kebenarannya. Ia menemukannya di taman istana, duduk sendirian dengan wajah penuh air mata. "Aisyah, katakan padaku, apa yang mereka katakan itu benar?" tanyanya dengan suara penuh emosi. Aisyah menggeleng dengan air mata mengalir di pipinya. "Tuan Ahmed, demi Allah, semua itu tidak benar. Mereka hanya ingin memisahkan kita. Saya tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan," katanya dengan suara bergetar.
Ahmed menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca kejujuran di matanya. Aku percaya padamu, Aisyah, katanya akhirnya, membuat gadis itu terisak lega. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka terus menyakitimu seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Di sisi lain, Sultan mulai merasakan tekanan dari keluarga besar dan penasihatnya. Mereka memintanya untuk segera mengambil tindakan tegas demi menjaga kehormatan keluarga. Tuan Sultan, semakin lama Anda menunda keputusan, semakin besar risiko kehormatan istana ini hancur, ujar salah satu penasihat. Sultan yang sudah lelah dengan semua tekanan itu akhirnya mengambil langkah besar. Ia memanggil Ahmed dan Aisyah ke ruang pertemuan. Di ruang yang dipenuhi suasana tegang, Sultan Malik menatap Ahmed dan Aisyah dengan mata tajam. Aku telah memberi kalian waktu, tetapi situasi ini semakin tidak terkendali. Ahmed, jika kau tetap ingin bersama Aisyah, kau harus siap meninggalkan hakmu sebagai pewaris tahta, katanya tanpa ragu. Ruangan itu langsung dipenuhi keheningan yang memekakkan telinga. Ahmed terdiam, menyadari besarnya pengorbanan yang diminta darinya. Aisyah yang berdiri di samping Ahmed merasa dunianya runtuh. Ia tidak ingin menjadi alasan Ahmed kehilangan segalanya. Tuan Sultan, mohon izinkan saya berbicara, katanya dengan suara lirih. Sultan mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Jika cinta saya kepada Ahmed berarti membuatnya kehilangan segalanya, maka saya rela melepaskannya. Saya mencintainya lebih dari apapun, dan itu berarti saya harus mendahulukan kebahagiaannya di atas kebahagiaan saya sendiri, katanya dengan air mata yang mengalir deras. Namun, Ahmed tidak tinggal diam. Ia meraih tangan Aisyah, memandang Sultan dengan penuh tekad. Ayah, aku menghormati tradisi, tetapi aku juga tahu apa yang penting dalam hidupku. Aisyah adalah wanita yang aku pilih, dan aku siap menghadapi konsekuensinya, bahkan jika itu berarti kehilangan gelar pewaris, katanya dengan suara lantang. Kata-kata Ahmed mengejutkan semua orang di ruangan itu, termasuk Sultan Malik. Sultan terdiam, berusaha menyembunyikan emosi yang mulai menguasainya. Ia melihat keberanian Ahmed, ketulusan Aisyah, dan menyadari bahwa cinta mereka jauh lebih besar daripada apa yang ia duga. Namun, keputusan akhir belum ia buat. Dalam hati, ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan selanjutnya akan menentukan masa depan Ahmed, Aisyah, dan kehormatan istana. Dengan suara yang berat, Sultan berkata, "Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Pergilah, aku akan memberimu jawabanku segera." Keputusan itu menggantung seperti pedang di udara, menunggu untuk dijatuhkan, sementara Ahmed dan Aisyah bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Beberapa hari setelah pertemuan di ruang pertemuan, suasana istana semakin tegang. Sultan Malik masih belum memberikan keputusan akhir, dan tekanan dari keluarga besar semakin keras. Lady Hana semakin gencar melakukan manipulasi, mencoba mempengaruhi Sultan dengan cara-cara licik. Ia mengajak Sultan untuk memikirkan masa depan kerajaan, yang katanya bisa hancur jika putra mahkota menikahi seorang gadis yang tidak sebanding dengannya. Namun, Sultan mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap kali ia melihat wajah Ahmed, ia merasakan dilema yang semakin mendalam. Ahmed tidak bisa lagi menunggu dengan sabar. Ia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk memilih antara keluarga dan cinta. Suatu malam, setelah berjam-jam merenung, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia akan meninggalkan istana, melepaskan semua haknya sebagai pewaris tahta, dan menjalani hidup bersama Aisyah, meskipun harus menanggung segala akibatnya. Ia pergi mencari Aisyah, yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan kelemahannya. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka bertemu di taman istana, tempat pertama kali mereka berbicara dari hati ke hati. "Aisyah," panggil Ahmed dengan suara penuh tekad. Aisyah menoleh, matanya terlihat penuh kecemasan. "Tuan Ahmed, apakah Anda sudah memutuskan?" tanyanya, meskipun hatinya sudah tahu jawabannya. "Aku sudah memutuskan," jawab Ahmed, mendekat dengan langkah pasti. "Aku siap untuk meninggalkan semuanya, kerajaan, tahta, dan kehidupan lamaku, untuk bersamamu. Aku tidak peduli lagi dengan kekayaan atau status. Hanya ada satu hal yang aku inginkan, dan itu adalah kamu." Aisyah terdiam, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Tuan Ahmed, Anda terlalu banyak mengorbankan demi saya. Saya tidak ingin Anda menyesal," katanya dengan suara lirih. Ahmed memegang kedua tangan Aisyah, matanya penuh keyakinan. "Aku tidak akan pernah menyesal, Aisyah. Saya tidak ingin Anda menyesal," katanya dengan suara lirih. Ahmed memegang kedua tangan Aisyah, matanya penuh keyakinan. "Aku tidak akan pernah menyesal, Aisyah. Saya tidak ingin Anda menyesal," katanya dengan suara lirih. Ahmed memegang kedua tangan Aisyah, matanya penuh keyakinan.
Apapun yang terjadi, aku akan memilihmu. Kata-kata itu membuat Aisyah merasa terharu dan gugup sekaligus. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Sementara itu, di dalam istana, Sultan Malik duduk sendirian di ruang singgasana. Pikirannya kacau, dan hatinya penuh kebingungan. Ia merasakan bahwa waktunya semakin habis, dan ia harus segera membuat keputusan. Tetapi, semakin ia memikirkan Ahmed dan Aisyah, semakin ia tahu bahwa cinta mereka tidak bisa dibendung oleh tradisi atau status. Dengan hati yang berat, Sultan memutuskan untuk menemui putranya. Di luar istana, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Ahmed dan Aisyah berbicara dengan penuh ketulusan. Mereka berjanji untuk bersama, apapun yang terjadi. Aku tidak akan menyerah, kata Ahmed, memandang Aisyah dengan mata penuh cinta. Dan aku akan selalu mencintaimu, balas Aisyah, meskipun hatinya penuh keraguan akan masa depan mereka. Namun, tak lama setelah itu, mereka mendengar langkah berat mendekat. Sultan Malik muncul di hadapan mereka, wajahnya penuh ketegasan. Ahmed, katanya dengan suara penuh kewibawaan, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa memaksakanmu untuk memilih antara keluarga dan cinta, karena aku tahu, di hatimu, kau sudah memutuskan. Tetapi, aku ingin kau tahu, jika kau memilih Aisyah, maka segala sesuatu yang kau miliki sekarang, termasuk tahta, akan hilang. Ahmed menatap ayahnya dengan penuh keyakinan. Aku tahu, ayah, tetapi ini adalah pilihanku. Aku lebih memilih hidup dengan cinta yang sejati daripada hidup dalam kemewahan yang kosong tanpa cinta, jawabnya dengan suara lantang. Sultan terdiam, memandang putranya yang teguh dengan pilihan hidupnya. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Sultan akhirnya berbicara, jika itu keputusanmu, maka aku tidak bisa menghentikanmu. Aku tidak bisa memaksamu menjalani hidup yang bukan milikmu. Dengan kata-kata itu, sebuah keputusan besar tercapai. Sultan akhirnya merestui cinta Ahmed dan Aisyah, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Di tengah keheningan malam yang berat itu, Ahmed dan Aisyah saling berpandang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, cinta mereka telah mengalahkan segala rintangan. Mereka akan memulai babak baru dalam hidup mereka, di mana cinta menjadi satu-satunya yang penting. Begitu Sultan memberi restu, keduanya berjalan menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, namun penuh harapan.